morning student, kembali lagi dengan Teacher Ami. Baiklah, mari kita lanjutkan materi kita untuk hari ini. Kalian masih tetap semangat kan? Hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir di subtema 4. Di video sebelumnya, Teacher Ami telah menjelaskan berbagai macam cara perkembangbiakan tanaman dengan cara alami. Sekarang, mari kita lihat perkembangbiakan tanaman dengan cara buatan atau dengan bantuan manusia, yaitu pencangkokan. Selain dari mencangkok, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan yang dibantu oleh manusia juga dapat dilakukan melalui stek dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah dalam perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Keuntungan dari mencangkok adalah tanaman dapat tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman yang dicangkok biasanya lebih baik daripada tanaman induknya. Sedangkan kekurangan dari tanaman hasil pencangkokan adalah lebih mudah roboh. Akar tanaman hasil pencangkokan biasanya lebih mudah rapuh. Berikut teacher akan tunjukkan cara-cara mencangkok tanaman. Sebelum melakukan kegiatan pencangkokan, kita membutuhkan beberapa peralatan seperti pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Berikut langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pencangkokan. Pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu ikat dengan tali. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya kemudian tanam di tempat yang teduh. Setelah kamu memahami langkah-langkah pencangkokan tadi, cobalah lakukan pencangkokan di rumahmu dengan keluargamu. Jika kamu melakukan kegiatan pencangkokan dengan keluarga, berarti kamu sedang melaksanakan kerjasama di lingkungan keluarga. Baiklah, mari kita lihat kerjasama di lingkungan keluarga dan di lingkungan rumah. Kerjasama di lingkungan rumah bisa juga kamu lakukan dengan tetangga atau teman-temanmu yang ada di sekitar rumahmu. Kerjasama di dalam rumah dilakukan oleh seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Ketika kamu membantu orang tuamu di dalam rumah, berarti kamu telah melaksanakan kerjasama di rumah. Berikut beberapa contoh kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan rumah. Yang pertama, kerja bakti membersihkan halaman rumah. Yang kedua, merapikan mainan bersama adik. Dan yang ketiga, kamu dapat membantu ibumu menyiapkan makan malam. Hal tersebut adalah contoh kerjasama yang baik yang bisa dilaksanakan di dalam rumah. Oke student, sudahkah kamu melaksanakan kegiatan kerjasama di lingkungan rumah dengan ibu, ayah, atau adik-adikmu? Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita dengan soal cerita pembagian 3 angka. Coba ingat kembali cara pembagian soal cerita yang telah kamu pelajari di video-video sebelumnya. Soal cerita untuk pembagian bilangan yang cukup besar dapat lebih mudah diselesaikan dengan cara bersusun. Pada soal cerita, ingatlah, kamu perlu membaca soal dengan baik, kemudian kamu harus memahami hal yang perlu diketahui dan hal yang ditanyakan pada soal tersebut. Mari kita coba menyelesaikan soal cerita berikut. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa banyak jambu yang ada pada setiap tempat?
Baiklah student, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kalian semua paham ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, selalu jaga jarak, dan gunakan masker jika keluar rumah. Goodbye!